besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah kita terima, yaitu hari yang baru di pagi hari ini. Dan mari mempersiapkan diri untuk senantiasa dituntun oleh firman Tuhan. Mari mendengar siraman rohani pagi melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima, penyertaan-Mu dan penuntunan-Mu. Kami dapat bangkit dari tidur kami dalam sukacita. Kami mau memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kuasai kami dengan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani dengan tulus. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ilmu komunikasi manajemen modern disebutkan bahwa keberhasilan suatu pelayanan adalah dilakukan dengan manajemen hati. Artinya, melayani adalah dengan mempersembahkan yang terbaik, dengan hati yang tulus, dan mensyukuri bahwa pelayanan yang dilakukan adalah bukti dan sekaligus ibadah kepada Tuhan. Sehingga motto do your best and get the best jadi panduan bagi setiap orang yang melayani. Melakukan yang terbaik akan memberikan jalan dan harapan untuk mendapatkan serta memperoleh yang terbaik dalam kehidupan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam nats firman Tuhan siraman rohani pagi ini meneguhkan setiap orang percaya untuk meneladani pelayan dan kepelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang mempersembahkan pelayanan yang tulus. Hal itu bermula dari keinginan seorang ibu dari anak-anak Zebedeus yang datang meminta sesuatu kepada Yesus, yaitu supaya Yesus memberi perintah dan menempatkan kedua anaknya untuk boleh duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri kelak di kerajaan sorga. Sehingga Yesus menjawab bahwa yang berhak untuk menentukan yang akan duduk di sebelah kiri dan kanan hanyalah yang dapat memimpin dan senantiasa hidup mampu menyangkal diri, memikul salib serta mengikutnya. Bagi setiap orang yang percaya disediakan oleh Bapa di sorga.
Yesus meneguhkan lagi murid-muridnya dan memanggil mereka dan berkata bahwa pemerintah bangsa-bangsa akan memerintah dengan tangan besi dan kuasa yang keras. Namun yang terbesar dan terkemuka adalah yang mau dan mampu menjadi pelayan bagi sesama serta bersedia jadi hamba bagi sesama. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ambil hikmah firman Tuhan yang menuntun untuk menjadi pelayan yang tulus. Yang pertama, mari melayani dengan segala ketulusan. Ingatlah bahwa kita bukan apa dan bukan siapa. Karena apapun yang kita punya hanyalah titipan yang diberi dengan waktu dan kesempatan yang terbatas. Namun harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu mari pakai dan pergunakan pemberian Tuhan menjadi tanggung jawab untuk melayani. Yang kedua, ingat hidup ini harus jadi berkat dengan kesediaan untuk mau dan mampu menghadirkan hidup yang memberkati sebagaimana Abraham yang diberkati dan menjadi berkat. Mari untuk melakukan yang terbaik, bukan melakukannya dengan iming-iming supaya, melainkan hadirkanlah dengan penyertaan karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkatimu. Maka jadikanlah hidupmu, pelayananmu menjadi saluran berkat sebagaimana nyanyian bahen ma'au parhitianmu pasu-pasum mabahormai. Yang ketiga, Karl Barth, seorang teolog, pernah berkata, aku menolong, melayani adalah karena itu yang kuperlukan dan yang kubutuhkan. Ya, hidup ini tidak hanya berguna bagi diriku, tapi hidup ini akan lebih berharga, bermakna serta berguna ketika aku ternyata diperlukan oleh orang lain dan juga terbukti aku harus hidup dengan sesamaku. Ya, seperti nyanyian pasu-pasu nagudang imarohana sona. Dengan demikian, sudahkah engkau telah menjadi pelayan bagi sesamamu? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang meneguhkan kami untuk melayani dengan tulus. Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik di tengah kehidupan dan pelayananmu, dan bahkan Engkau menebus melalui kematianmu di kayu salib. Tuhan, berilah kami kekuatan, kemampuan, dan dapat melayani sebagaimana Engkau telah melayani kami, dan sebagaimana Engkau telah memberkati kami juga menjadi berkat di tengah kehidupan. Biarlah kiranya firman-Mu dapat kami camkan dan kami lakukan di tengah kehidupan. Dan untuk satu hari ini, Tuhanlah menolong kami dengan segala apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang akan kami jalani di tengah kehidupan ini. Besertalah dengan kami dan berkuasalah atas hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi melayani sebagaimana panggilan-Mu bagi kami untuk hidup dan berkarya di dalam pelayanan dengan segala apa yang telah kami lakukan, kami kerjakan, dan kami telah miliki menjadi bagian daripada pelayanan di tengah kehidupan. Dan untuk satu hari ini Tuhan, dengan segala aktivitas kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berkarya bersama dengan Tuhan dan melayani dengan tulus. Tuhan memberkati. Shalom.